Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 31 ingin mempresentasikan tentang buku Research Methods in Human Computer Interaction Part 2 yang diautori oleh Jonathan Lizard, Jin Juan Heidi Feng, dan Harry Hoseiser. Nah, di sini kami kelompok 31 akan mempresentasikan tentang bab 10 yaitu usability testing. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang saya sendiri Abu Nawas Arifandi, kemudian ada teman saya yang Cici Widayanti dan Mas Fuul Aji Eka. Oke, langsung saja. Apa sih itu pengertian dari usability testing? Nah, usability testing adalah penelitian antarmuka atau interface untuk mencari cara membuat antarmuka yang lebih baik. Nah, tujuannya bukan untuk memperbaiki antarmuka, tetapi sebaliknya untuk belajar lebih banyak tentang penggunaan dan interaksi antarmuka. Itu. Kemudian perbedaan adalah traditional research sama usability testing. Nah, usability testing hampir sama dengan traditional research. Matrik yang digunakan pada usability testing meliputi kinerja tugas, kinerja waktu, mirip dengan desain traditional research. Namun tujuan dari usability testing pada akhirnya berbeda. Usability testing lebih meningkatkan antarmuka dan kepuasan pengguna, seperti itu. Kemudian jenis-jenis usability testing. Ada beberapa jenis pengujian kegunaan. Istilah yang lebih umum usability engineering. Kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan setiap proses atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pengguna antarmuka. Ada 3 kategori pengujian, yaitu pengujian berbasis pakar, pengujian otomatis, dan pengujian berbasis pengguna. Nah, jenis-jenis pengujian tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Abu Nawas. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari pengujian pengguna ini. Yang pertama adalah pengujian berdasarkan ahli. Tes berbasis pakar pada umumnya adalah inspeksi terstruktur dari pakar antarmuka. Orang-orang mengembangkan antarmuka prototip yang sedang dievaluasi tidak boleh diikutsertakan dalam pengujian ahli ini karena dapat membiaskan hasil. Ada beberapa aturan desain antarmuka Schneiderman. Yang pertama adalah berusaha keras untuk konsistensi. Yang kedua, melayani kegunaan universal. Yang selanjutnya, tawarkan umpan balik yang informatif. Yang keempat, desain dialog yang menghasilkan penutupan. Yang selanjutnya, cegah kesalahan, memungkinkan pengembalikan tindakan yang mudah, mendukung locus of control internal. Yang terakhir adalah mengurangi beban memori jangka pendek. Yang kedua adalah pengujian usabilitas otomatis. Tes kegunaan otomatis adalah aplikasi perangkat lunak yang memeriksa serangkaian fokus tingkat kegunaan. Aplikasi pengujian kegunaan otomatis sangat baik untuk mengukur statistik tertentu seperti jumlah font yang digunakan, ukuran font rata-rata, ukuran rata-rata tombol yang dapat diklik, level menu yang paling dalam, dan waktu loading rata-rata grafik. Yang selanjutnya, pengujian berbasis pengguna. Pengujian berbasis pengguna adalah apa yang banyak orang-orang ketahui. Sebagai caranya adalah sekelompok pengguna representatif mencoba serangkaian tugas representatif. Selanjutnya adalah pengujian formatif dan sumatif. Pengujian kegunaan yang terjadi pada awal pengembangan cenderung bersifat eksplorasi dan menguji konsep desain awal. Kadang-kadang ini dikenal sebagai pengujian formatif dan memungkinkan termasuk wireframe dan atau prototip kertas. Juga dikenal sebagai prototip low fidelity. Jenis pengujian kegunaan ini lebih informal dengan lebih banyak komunikasi antara moderator uji dan peserta. Pengujian kegunaannya terjadi ketika prototip sudah siap atau ketika pilihan desain tingkat tinggi setelah dibuat, dikenal dengan
tes sumatif. Tujuan adalah mengevaluasi efektivitas pilihan dosen tertentu. Ini sebagian besar prototip fungsional, juga dikenal prototip kesetiaan tinggi. Selanjutnya adalah tahap pengujian usabilitas. Ada beberapa tahapan menurut Rubin dan Cisnel. Yang pertama adalah perencanaan tes, yang selanjutnya adalah setup, yang ketiga adalah mencari partisipan, yang keempat menyiapkan bahan tes, yang kelima waktu tes, dan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah pengujian yang dibutuhkan pengguna. Jika Anda melakukan desain eksperimental yang ketat, jenis desain penelitian dan uji statistik yang Anda jalankan akan menentukan jumlah minimum peserta yang diperlukan. Namun pengujian kegunaan memiliki tujuan berbeda dan persyaratan yang berbeda juga. Lokasi pengujian pengguna. Pengujian kegunaan dapat terjadi di mana saja. Dapat terjadi di laboratorium tetap, tempat kerja, rumah pengguna, melalui telepon, dan atau melalui web. Lokasi dapat ditentukan oleh lokasi yang tersedia atau tempat peserta berada, serta jenis data dapat menentukan tempat dari lokasi pengujian. Tidak satupun lokasi lebih unggul dari lokasi yang lainnya. Anda harus mencari lokasi yang dapat Anda gunakan untuk pengujian usabilitas. Selanjutnya adalah daftar tugas. Membuat daftar tugas menjadi salah satu bagian paling menantang dalam membuat tes kegunaan. Kecuali pengujian kegunaan sangat eksploratif, formatif, dan berlangsung dengan prototip tahap awal, ada kemungkinan bahwa daftar tugas akan diperlukan. Tugas harus jelas dan tidak ambigu, dan tidak perlu penjelasan yang lebih lanjut. Saat membuat daftar tugas, penting untuk memberikan arahan tentang cara menavigasi daftar tugas itu sendiri. Selanjutnya adalah pengukuran. Ada banyak jenis data yang dapat dikumpulkan selama pengujian kegunaan. 3 pengukuran kuantitatif yang paling umum adalah kinerja tugas, kinerja waktu, dan kepuasan pengguna. Kinerja adalah kebenaran tugas, berarti berapa banyak tugas yang dapat diselesaikan dengan benar, terkait dengan berapa banyak kinerja atau pekerjaan yang error atau salah. Kinerja waktu berarti berapa lama masing-masing tugas dapat diselesaikan, dan metrik yang terkait adalah berapa lama orang menghabiskan waktu dalam tugas satu sebelum menyerah. Kepuasan pengguna seringkali diukur dengan alat survei standar dan tervalidasi. Sesi usability testing. Pengujian kegunaan adalah menemukan kelemahan yang dapat diperbaiki, bukan tentang metodologi yang sempurna. Salah satu praktik yang umum dalam pengujian kegunaan adalah memodifikasi antarmuka setiap pengujian pengguna untuk membantu memperbaiki kekurangan dari antarmuka tersebut. Yang selanjutnya adalah mendapatkan data. Menganalisis data dari pengujian kegunaan mirip dengan menganalisis data penelitian lainnya. Namun tujuan analisisnya berbeda. Karena pengujian kegunaan sering menggunakan lebih sedikit peserta, sehingga statistik inferensial seringkali tidak memungkinkan. Tetapi statistik deskriptif sederhana dimungkinkan. Dengan penelitian tradisional, tujuannya adalah untuk menulis dalam makalah, menerbitkan jurnal, conference, atau buku, dan membantu mempengaruhi penelitian di masa depan. Akan tetapi, pengujian kegunaan seringkali tujuannya untuk mempengaruhi desain antarmuka yang diuji, objek yang diuji. Selanjutnya adalah Rubin dan Cisnel menyarankan untuk membagi laporan menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengapa Anda melakukan pengujian kegunaan dan bagaimana Anda mempersiapkannya.
Yang kedua, apa yang terjadi selama pengujian. Dan yang ketiga, implikasi dan rekomendasi. Dan selanjutnya adalah variasi lain tentang usability testing. Ada pendekatan baru dan berbeda untuk pengujian penggunaan. Jika Anda membaca proses dari setiap konferensi IMK yang sudah mapan, Anda dapat menentukan pendekatan baru, hibrida baru, menggabungkan beberapa metode yang berpotensi untuk digunakan sebagai jenis kegiatan rekayasa kegunaan tertentu. Dua pendekatan yang lebih terkenal adalah probe teknologi dan pengujian Wizard of Oz. Sebuah teknologi dipasang dalam pengaturan dunia nyata untuk melihat bagaimana itu digunakan dan kemudian refleksi pada pengalaman ini memberikan umpan balik tentang siapa pengguna dan jenis teknologi apa yang berhasil digunakan dalam pengaturan ini oleh pengguna ini. Metode Wizard of Oz pada dasarnya adalah simulasi fungsional yang belum ada dalam aplikasi antarmuka tersebut. Pengguna merasa bahwa mereka berinteraksi dengan antarmuka atau sistem yang sebenarnya. Pada kenyataannya, pengguna berinteraksi dengan manusia lain yang memberikan respon pada pengguna. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.